Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Tuhan, ku buka hati mendengar-Mu Yesus. Kuasa Allah ini, Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihi-Mu, Roh Kudus Kau manis, penolongku diutus Bapakku. Ku buka diri untuk Kamu Tuhan, ku buka diri menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihi-Mu, Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku diutus Bapakku.
patut kami puji, kami Engkau menjadi penolong kami satu-satu, dan Engkau juru selamat dan kekasih jiwa. Kami boleh dapat kesempatan buat ibadah pada siang hari ini. Ini semua karena anugerah dan kasih sayang. Biarlah kami boleh dikumpulkan untuk memuji dan memuliakan. Sucikan hati kami, tanah hati pikiran kami, supaya kami layak memuji. Kami layak memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan yang berbicara bagi kami. Lewat puji-pujian kami ada kesukaan surga. Amin. Lewat kesaksian, ya kami boleh menaikkan kemuliaan Bapa, kuasa-Mu yang heran buat hidup kami. Dan juga kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran yang berbicara bagi kami. Kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan sucikan, kuduskan kami Bapa, supaya kami layak mendapat berkat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kirimkanlah jiwa-jiwa yang biasanya datang. Tuhan menggerakkan hati mereka. Jangan mereka melihat dari ketidakberadaan, tapi mereka mau mencari Engkau. Amin. Menemukan Engkau di dalam rasa firman dan membarui hidup kami semua. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan yang sakit. Engkau rawat mereka. Engkau kuasa-Mu turun menyembuhkan mereka, menyelamatkan mereka, dan ampuni segala kekurangan kelemahan kami semua, karena kami sudah datang untuk satu memuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir, Yesus ada hadir di sini. Amin. Mari kita supaya lebih bersukacita lagi. Kita bangkit berdiri memuji-muji Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan. Jalan
berdoakan. Pasti ada dong. Masa selama 1 minggu kita berdoakan, pasti Tuhan menolong kita, pasti Tuhan menyembuhkan kita, semuanya. Ya, ibu kita ini. Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Amin. Mungkin secara manusia itu tidak masuk akal, tapi itulah kemurahan Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya memang orang pasar. Saya ikut anggota koperasi. Sebetulnya itu saya ditawarkan itu ya atau tidak itu saya belum jawab. Tapi kemudian pengurus koperasi termasuk saya juga, saya ditawarkan, Ibu Naomi mau kios nggak? Kalau ada ya puji Tuhan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, gitulah ya. Terus akhirnya memang hari-hari yang terakhir ini saya penuh dengan urusan tanah di Cilojet juga, saya urusan dengan orang pasar. Tapi itulah puji Tuhannya, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Tuhan itu ikut campur di dalam segala hal. Saya selalu doa dari jam 1 sampai jam 3. Ya merenungkan kebaikan Tuhan saja. Saya nggak minta apa-apa. Cuma kebaikan Tuhan itu luar biasa. Amin. Pada suatu saya lagi bengang-bengong di pasar, tapi saya nggak ngelamun apa-apa, tapi saya cuma mikirin Tuhan itu baik. Terus saya di WA, Ibu Nomi ke kantor ya. Ini ada sesuatu, saya udah ditekan. Saya pikir kenapa saya dipanggil. Nah, suatu siang itu pengurus-pengurus kita bilang, ini dapat kios, nggak bayar. Luar biasanya. Itulah ternyata saya disuruh ngisi data-data. Diisi aja. Saya kayaknya kurang yakin. Tapi itulah, terus diisilah sama teman-teman saya itu diisiin. Minta KTP, minta KK, minta foto, gitu loh ya. Ternyata ini, data-data ini diserahkan ke Indap. Indap itu di Tangsel sana, kantornya. Terus berapa hari saya dipanggil, Bu, ke kantor ya, kata pengurus ini. Ya, saya mah agak-agak nggak ngerti, saya iyakan saja. Ya, saya ke kantor nanti siang-siangan. Saya ke kantor, Bu, ini hasilnya. Hasil sudah dari Indah, ini sudah resmi. Bu Naomi dapat kios. Haleluya. Agak banyak. Puji Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Saya nggak pernah pikirkan kalau itu, karena daftarnya ini melalui online, nggak ada yang daftar terus kamu dapat kios ini nggak. Saya sebetulnya di bidang saya itu jualan nggak jualan sih, iseng-iseng jualan yang di pokoknya. Musa yang sering ke lapak saya itu, saya kalau dia bilang ini jualan apa mainan, dia sekar murah mau ngomong apa ya. Nah tapi itulah ya, saya cuma kemarin karena saya nggak ngajari umpam berapa tahun, saya ngisi waktu itu saya nongkrong lah di pasar. Nah itu katanya, mau jualan apa mau ngapain di sini? Tapi itulah ya murahan Tuhan. Nah sehingga saya dikasih kios. Makanya sekarang juga kios itu bingung lagi. Saya mau apakan kios itu? Tapi ya ada teman-teman saya pada waktu itu dari tempat gitu ya. Makanya kemarin saya tawarkan. Mau nggak kalau tempat nih? Tapi kontrak ya. Saya bilang gitu. Kontrak ya isi. Tapi saya waktu itu nggak tahu prosedurnya, ini suruh jualan sembako. Nah tapi itulah ya kemurahan Tuhan kembali. Teman saya yang saya tawarkan ini, yaudah boleh deh, setahun berapa? 30 juta. Benar apa? Iya benar, 30 juta. Cash gak? Ya cash lah. Itulah ya. Kita harus apa ya? Terus seperti merpati. Terus apa lagi? Cerdik sebagai seperti kita hari gini kalau kita agak-agak kurang pandai ya, kita
sepertinya punya uangnya pas-pasan gitu ya. Tapi itu makanya saya tawarkan, yaudah setahun 30 juta. Mulai kapan? Besok ya kita survei. Nah itulah kemurahan Tuhan. Saya sebetulnya malu sama Tuhan. Segala-galanya sudah dikasih gratis. Tapi kok saya tawarkan pakai uang. Tapi itu memang Tuhan, aku perlu ya, nggak apa-apa ya. Kompromi lagi sama Tuhan. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Saya juga kadang-kadang malu. Sudah banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan buat saya. Tapi Tuhan ini nawar lagi ya Tuhan. Boleh ya dikontrakan ya yang dari Tuhan. Nah, puji Tuhan orang itu mau. Tapi memang itu hal-hal yang ketidakmustahilan buat kita. Tuhan kasih gitu ya. Tapi itu kemurahan Tuhan, saya katakan kemurahan Tuhan apa? Itu segala-galanya dapat. Kita juga sebetulnya nggak mengharapkan itu dapat, tapi dapat dari Tuhan gratis dan orang itu baik-baik semua. Terserah, Bu Naomi mau jualan apa terserah. Yang penting kering-keringan, jangan basah-basahan, jangan ikan basah, jangan jangan daging yang basah-basah begitu. Tapi itu ya, saya kadang-kadang ikut pelayanan di misi, ikut pelayanan yang spesial pelayanan kematian, kalau Pak Musa. Nah jadi kalau saya jualan langka, tapi makanya Tuhan itu baik. Saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan gini, Tuhan saya nggak jualan lagi ya, saya cuma mau online sayuran nggak apa-apa, tapi kan nggak stand di tempat. Biarin Tuhan kasih kios itu saya mau kontraktin aja ya Tuhan buat tambah modal. Nah itulah, jadi memang segala-galanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itulah terjadi dalam hidup saya. Jadi memang kalau kita setia sama Tuhan itu nggak percuma yang memberikan kita itu yang terbaik. Saya juga nggak kepikir kalau saya mau dapat kios, saya nggak disuruh bayar apa-apa. Nah itulah kemurahan Tuhan. Yang penting kan KTP-nya KTP Tangsel. Nah itulah. Jadi ternyata saya juga dilihatnya orang lama nih pastinya nih ya. Itulah kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan berikan. Makanya kayak kalau kita tidak ibadah 1 kali saja, sepertinya waktu yang sudah Tuhan berikan itu sayang sepertinya. Dan lagi tidak nyaman. Kita juga di rumah ngapain coba ya. Tapi itulah maka dari itu mari selagi ada kesempatan dan waktu kita lebih sungguh-sungguh lagi ibadah. Karena apa? Tuhan kadang-kadang memberikan segala sesuatu itu tepat waktunya dan pas semuanya, segala-galanya itu pas dan tepat pada waktu kita membutuhkan. Amin. Itulah Tuhan baik. Terima kasih. Bentar dulu, jangan pulang dulu ya. Terima kasih Bu Naomi, kesaksiannya membuat kita semua juga punya satu pengharapan bahwa apa yang kita minta asalkan kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan berikan. Amin. Karena itu ada lagunya yang kita bersama Ibu Gembala, Sapa Bu Ristina mau menyanyi bersama. Bersyukurlah bagi Tuhan atas kemurahan. Mari bernyanyilah. Ini kasih Imam Grace Sapa Gembala. Terima kasih Ibu. Mari dibuka. Ya, ini vokal grup apa? Ya, ibu-ibu ini Mam. Nggak banyak sih catatannya, bagus-bagus aja. Jangan yang bernyanyi lah. Jangan apa? Bernyanyilah bagi Tuhan kita, nyanyikan nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan
jam Ya. 2:30 di rumah keluarga saya di Radio Dalam. Jadi saya akan pamit nanti Chris. Setelah selesai kerja atau sebelumnya juga saya mohon pamit. Karena acara apa? doa. Ada yang meninggal, acara doa keluarga. Yang meninggal siapa? Siapa aja ya? Harus Ya, diberitakan. mari Nggak perlu gemeteran. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satu pujian untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita memuji satu pujian. Aku datang dan bersyukur di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. lagu buka mata hatiku. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Aku tenang bersamamu dengan air sungaimu. Haus akan firman-Mu. Yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berikanlah perdanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Di pertengahan ibadah ini kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu dari awal ibadah sampai pertengahan ibadah ini. Yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang dapat menghilangkan dahaga jiwa kami di tengah-tengah keberadaan dunia akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kiranya Tuhan, Engkau yang menguasai setiap indera kami, indera pendengaran kami, konsentrasi kami, sehingga ketika kebenaran firman Allah disampaikan, semuanya mampu kami tangkap dan itu tertanam di tanah hati kami yang baik. Itu nanti akan bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami akan duduk diam, menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tidak lupa kami mengucap syukur kepada Ibu Gembala yang boleh mempercayakan kami. Kali yang kedua, setelah minggu kemarin kami melayani tempat ini. Sehubungan juga nanti ada perjamuan di Kudus nanti ya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita akan segera membuka Alkitab kita. Kita akan membuka kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-30. Kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Kalau sudah dapat semuanya, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Puji Tuhan. Itulah pembacaan firman Allah siang hari ini. Nah, saudara, kita perhatikan ayat yang ke-24 ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Dari ayat 24 ini saya akan mengangkat tema atau judul khotbah pada siang hari ini adalah memperhatikan peringatan Tuhan. Ya. Sekali lagi, judul khotbah saya siang hari ini adalah memperhatikan peringatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dari 4 hal ini Tuhan meminta ya kita memperhatikan ya. Sebab kalau kita memperhatikan ayat 24 ini bilang ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi sangat cekatan ya. Sangat cekatan. Kita akan menjadi orang-orang yang cekatan. Amin. Kita lihat pertama yang kita perlu perhatikan adalah semut ya. Saya baca ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panen. Ya. Di musim panas. Semut ini kalau kita perhatikan ya, Tuhan bilang bukan belajarlah, tetapi perhatikan. Sebab nggak mungkin manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Zelem dan Demut. Itu teks asli Ibrani-nya menuliskan seperti itu. Kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak suruh kita belajar sama semut. Tuhan bilang perhatikan, ya. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Ada 2 hal yang kita perlu perhatikan di sini.
dari semut. Ya, kita bukan belajar, memperhatikan apa yang ada pada semut. Yang pertama, ya, memiliki sifat yang dimiliki oleh semut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengenal musim. Mengenal musim. Padahal dia serangga loh, masuk kategori serangga. Tapi dia mengenal musim. Ya. Mari, saya minta istri saya akan buka, ya, Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-8. Amsal pasal 6 ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin, saudara. Amin. Kita lihat semut ini. Ya. Salomo berkata kepada umat Allah pada waktu itu, pada masa Salomo, dia bilang apa? Hai pemalas. Jadi orang percaya jangan sampai ada yang punya sifat malas. Salah satu sifat dari semut, dia rajin. Ya. Perhatikan alinea pertama ayat ini berkata apa? Hai pemalas. Ini Salomo tidak tujukan kepada semut. Semut cuma sebagai analogi. Tapi itu real. Amin. Nah, itu ditujukan kepada umat Allah pada masa Salomo sudah banyak yang malas. Kenapa? Pada zaman Salomo, ingat kerajaan Israel bersatu itu cuma 120 tahun. Setelah itu bangsa Israel pecah menjadi dua. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. 120 tahun. Masa kejayaan atau puncak kejayaan, puncak kemakmuran bangsa Israel terjadi pada masa Salomo memerintah. Sehingga selama 40 tahun Salomo memerintah tidak ada perang. Bahkan Salomo dari kaya datang kepada kaya, semakin kaya. Tidak ada orang seperti dia sebelum dan sesudah dia. Baik hal hikmat maupun kekayaan. Ratu Sheba dari negeri selatan datang ingin menyaksikan hikmat yang ditaruh Tuhan ke hati Salomo. Dia bawa apa? Baru talenta, beratnya baru emas, beratnya 1 talenta itu berapa, saudara? Berat 34 kilo. Yang diberikan Ratu Sheba 666 talenta. 1 gram berapa? Kali 1 kilo berapa? Ini 600 talenta. Kayaknya luar biasa. Puncak kejayaan kemakmuran bangsa Israel pada waktu Salomo menjadi raja. Ada negara-negara sekitar Israel tidak pernah takluk kepada Israel karena tidak pernah perang, tapi memberikan upeti. Cuma datang karena menyaksikan hikmat Salomo luar biasa. Orang percaya kalau kita ingin berkat luar biasa. Saya tidak lagi berteologi kemakmuran, tapi Alkitab mengatakan Amsal 10 ayat 4, tolong baca dulu ini. Ya. Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal 10 ayat keempat. Ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Amin. Tangan lamban membuat miskin, alias malas. Tangan rajin menghasilkan kekayaan. Kalau kita rajin, saudara, apapun pekerjaan kita, setiap kita akan mengalami kemakmuran. Amin. Tapi mungkin kemakmuran kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Bukan seperti Salomo, saudara. Amin. Itu pasti. Jangan ada roh kemalasan yang ada di hidup kita. Termasuk salah satu misalnya, ya, jangan neti ya, yang suka timbul tenggelam.
ibadah mar. Mau ke tempat ibadah tapi, nah ini so repot kalau sebegini saudara. Amin. Tangking terus kemalasan dalam nama Yesus. Ini gimana kalau dia kita sekolah, maka tunggu dulu. Amin. Seringkali masuk hati pengen tapi aduh. Kita semua tahu. Kerajaan itu harus dimiliki orang percaya dalam segala hal. Amin, saudara. Rajin penting. Mungkin terlalu ekstrim saya bilang, oh kelimpahan, sukses. Haleluya, amin. Kalau itu apa kelimpahan? Sukses lah, amin. Kita pasti berhasil kalau kita rajin. Amin. Tadi ibu bersaksi, woi, ibu Naomi, woi. Nama, mantap saudara. Naomi, manisku. Amin. Kekasihnya Tuhan manis. Cuman satu nama Naomi. Tapi kalau semua manis di depan Tuhan, amin. Haleluya. Di muka kakek manis, kalau semua manis. Yang ada yang asam. Orang mana ada bilang. Ya. Orang percaya sekali. Tengking semua orang kemalasan dalam segala hal. Malas ini, saudara bisa jabarkan. Amin. Yang kedua, saya baca lagi. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Semut mengenal musim. Ya. Musim itu berhubungan dengan waktu. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita orang masih sehat bekerja. Amin. Pergunakan waktu yang ada. Mengenal waktu yang paling utama. Mengenal apa? Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Semut mengenal musim. Ya. Saudara, saya seringkali kalau terbangun malam, saya lihat, bebaya ini di dinding, dari lantai dia naik. Ya. Banyak sekali ini semut. Ya, ada di dinding, tapi di lantai banyak juga. Saya lihat, wah, rupanya mereka apa saudara? Itu mungkin cuma nasi ya satu biji atau apalah kecil. Orang baku gabung, ada kerjasama yang baik, saling tolong menolong. Kalau mau bilang hampir-hampir semut itu tidak mengenal tidur, siang malam dia bekerja. Dia jalan saudara, dapat nasi satu biji mereka, nyana kuat dia bahasa di dekat teman-teman baku ikut. Teman-temannya membantu dia sampai di atas, bayangin satu dia jatuh. Kenapa? Bukan cuma satu semut yang bawa. Karena Tuhan harus bisa kerjasama satu dengan yang lain. Amin. Berbeda dari gereja itu bukan persoalan. Berbeda kita secara organisasi, tapi kita satu organisme. Amin. Satu tubuh Kristus di dalam Tuhan. Amin. Saling berbagi berkat, saling berbagi pelayanan, saling membagi apa yang kita perlu bagi. Ini penting saudara. Ya, ada 3 panggilan utama gereja. Ya, marturia, ya, koinonia dan diakonia. Ini penting. Biar kita menikmati betapa indahnya kasih Tuhan berlaku dalam hidup kita. Ya, mari kita mengenal Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Salah satu di antara yang suka ikut ibadah. Makanya khotbah saya dari dulu tanya Tante Grace. Saya kalau khotbah itu semi. Khotbah sambil ngajar. Sebenarnya kalau gereja lokal itu ada ibadah minggu, kalau sudah memang banyak temannya, ada ibadah tengah minggu dan ada ibadah pemuridan atau PA, pendalaman Alkitab. Supaya cuma buka 1 minggu sekali cuma kebenaran firman Allah di alam. Untuk menambah apa? Pengetahuan mengenal Allah dengan baik dan benar. Kalau nggak repot saudara. Ya, kita aja 1 hari minimal 3 kali makan. Amin saudara. Smokol pagi ya, kita punya smokol pagi biasa saudara. Kalau ada itu kopi
cucur dengan apang atau apalah namanya. Itu pagi. Belum nanti jam 9, belum nanti siang, belum nanti malam. 3 kali. Bagaimana jiwa kita? 1 minggu 1 kali cukup. Ya tidak cukup, saudara. Coba kau tuh Tuhan, mau dimakan 1 hari 3 kali. Sekarang kita kasih firman, 1 hari 1 kali makan. Kuat kita, saudara. Nggak mungkin kita kuat. Nah, karena di tempat ini belum, ya, maksimal dalam arti belum banyak banget. Ya, mungkin tengah minggu belum, apalagi PA belum. Setialah ibadah dengan berapa yang ada. Seringkali orang terpengaruh dengan apa kondisi, saudara. Waktu WA, karena ibadah ada, datang. Tapi kemudian karena ibadah, belum tahu kamu ke ibadah apa enggak. Saudara, jangan kita dipengaruhi oleh siapapun. Amin. Kalau kita ingin kita diberkati Tuhan, jangan terpengaruh dengan siapapun. Amin. Jadi lebih dari itu. Kita bilang 2, 3 Tuhan so adil. Amin. Kita tidak cukup mengucap syukur. Ya. Kita rasa diri pun Tuhan ada, amin. Sebab Tuhan itu omnipresence. Dia maha hadir. Dia ada di mana-mana. Orang yang ada di bawah TV pun dia ada. Bisakah alam semesta ini memuat Tuhan? Salomo berkata dalam doanya, kau di rumah begini, cukup Tuhan kita memuat. Sampai lubang mimpi Tuhan ada, orang mana bilang. Haleluya. Jangan kita terpengaruh keadaan, saudara. Kalau kita beribadah, jalan. Apalagi ini biasa, di mana-mana terjadi seperti itu. Nggak tahu di sini. Aduh, mau pikir bagian ada persembahan. Roma 12 itu yang Tuhan mau ayat 1 apa? Nih, tubuh ini baik Allah. Datang. Nggak ada berkat, dia berkati ketika kita ibadah. Ulang kau. Ada WA masuk. Mana depan kamar ya? Ada berkat di sini. Haleluya. Amin, saudara. Itu saya alami dulu. Saya sering alami. Bahkan sampai sekarang pun sering juga terjadi, saudara. Ya. Yang kedua, ya. Ayat 26, pelanduk, ya. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Ada yang tahu apa itu pelanduk? Kancil. Kancil. Nah, pelanduk ini bangsa yang lemah, kancil. Bangsa yang lemah. Tetapi kita lihat firman Allah bilang, dia membuat rumahnya di antara bukit-bukit batu. Karena dia tahu di situ ada banyak predator-predator atau yang bisa memangsa dia. Saudara tahu tidak? Umat Allah itu bagaikan pelanduk. Maka dia supaya dia selamat dari serangan daripada musuh-musuhnya yang akan menerkam, memangsa dia. Dia harus membuat rumahnya di antara celah-celah bukit batu. Itu lemah dia, bukan kuat. Ya, saudara sadar tidak? Apa firman Allah bilang tentang umat Allah, tentang orang percaya? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin, saudara. Kenapa Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jagalah? Sebab kita punya lawan yang kuat. Saudara, biar albojo, badan rupa aderai. Kita mau tantang dia. Ya, kalau kita ada 1 juta, kita kasih 1 juta. Kalau ada 1 M, kita kasih 1 M aderai. Lawan tuh singa. Dia cari, saudara. Mau kasih tim barang bagaimana? Coba jadi buka pasinga. Lagi lapar, mana kita pakai makanan, panganan. Kita umat Allah. Firman Allah katakan, kita adalah makhluk paling lemah. Ketika berhadapan dengan singa, siapa? Kuasa kegelapan itu. Kita lemah, tidak berdaya. Terus, apa langkah kita? Ya. So, apa jalan keluarnya?
Karena dunia yang bagaikan singa yang siap menekan orang percaya, memaksa orang percaya. Cuma ada satu tempat yang bisa kita jadikan tempat perlindungan. Amin, saudara. Yesus adalah batu karang. Amin. Yang teguh. Buat dimana kita mendirikan rumah atau sarang hidup kita hanya kita andalkan Yesus. Ya Yesus gunung batu keluputan, keluputan, keluputan. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin, saudara. Siapa bisa lawan Tuhan? Siapa yang bisa lawan Tuhan? Kan? Iblis sehebat bagaimanapun dia akan takut kepada Tuhan. Amin. Selesai doa puasa 40 hari 40 malam, Iblis datang kepada Yesus. 3 hal dia tantang. Kalau anda memang anak Allah, coba anda bikin ini batu jadi roti. Lagi lapar-lapar, roti tantang. Untuk Yesus sudah sombong loh. Tadi sombong. Nggak kira kita ini boleh, ini alam semesta kita ciptakan cuma di batu. Tapi Yesus tahu siasat iblis. Dia bilang, anda sadar, manusia bukan hidup hanya karena roti, tapi oleh firman Tuhan. Ya. Lawan iblis dengan kebenaran firman Allah. Berlindung kepada Yesus. Maka kita akan mengalami perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Sebabnya dia yang mampu melindungi kita dari segala keadaan. Ya. Tahun 23, maksud saya 2023, tahun depan. Ada banyak ya, paranormal, baik yang sudah bertobat dan maupun yang belum pernah bertobat, meramalkan tahun depan akan terjadi kegelapan, bukan hanya Indonesia, tapi sebelum para peramal itu lahir, Alkitab sudah jelaskan, akhir zaman akan masuk masa kegelapan yang luar biasa. Tetapi kita tidak perlu takut. Amin. Yohanes 8 ayat 23. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus declare, Akulah terang dunia. Dunia boleh gelap, tapi bersama dengan Tuhan kita ada di dalam terang Tuhan. Berada di dalam terang Tuhan berarti berada dalam providensianya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Itulah yang ketiga atau keempat saya lupa. Dari 10 tulah yang Tuhan berikan di tanah Mesir, salah satu kegelapan. Bayangin 3 hari lamanya orang nggak bisa keluar rumah. Itu kegelapan bisa diraba. Orang kalau mau keluar, saya pernah alami waktu masih di Manado, mati listrik. Wih, tengah malam mau ke toilet. Saudara tahu saya jalan itu terang bisa diraba, itu gelap bisa diraba. Bapak gini jangan tabrak meja. Bisa diraba itu gelap. 3 hari orang tidak bisa keluar karena terjadi kegelapan di Mesir. Tapi orang percaya bersama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat mereka di Goshen, terang benderang. Cuman Mesir terjadi kegelapan. Dunia akan mengalami kegelapan dalam banyak hal. Tapi di dalam Yesus, Yesus terang dunia. Dia bercahaya. Dia bercahaya. Dia bercahaya. Yesus terang dunia. Dia bercahaya. Bercahaya di dalam hidup kita. Kegelapan ekonomi, kegelapan hukum, kegelapan masa segala macam. Sakit penyakit kita tetap mengalami yang namanya terang di dalam Tuhan, providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi mari buatlah Yesus sebagai andalan hidup kita menghadapi keadaan dunia ini. Dunia semakin gelap. Paulus bilang kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma 13, Mone mesti ingat, sekarang waktu setengah malam. Kondisi dunia sekarang ini sudah berada di tengah malam. Menjelang fajar, bintang timur segera datang. Tanda-tanda zaman membuktikan kedatangan Yesus hampir datang. Ya. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Amin. Kita lihat tanda-tanda zaman. Semakin dekat kedatangan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Pribadi, keluarga, perusahaan, usaha, profesi apapun, tetap andalkan Tuhan.
Yang ketiga, ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ini belalang. Waktu saya masih di Manado, saudara, itu tahun saya pernah mengalami yang namanya apa? Kalapa nyerap buah. Itu moto-moto. Orang Manado moto-moto itu belalang. Kalau dia terbang gelap, matahari dia dapat lihat. Ribuan. Tetik dia terbang. Kalau dia masih dari pohon kelapa, botak tuh pohon kelapa. Kalau dapat ini, pohon kelapa sudah di sapu lidi. Hama saksapa, itu belalang. Saudara, kondisi bagaimanapun kita harus ingat. Tata tertib dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, tertib itu sama teratur itu sama dengan tertib, tertata rapi. Biar kita hidup menunjukkan status kita sebagai anak Tuhan. Amin. Tertib dalam beribadah, ada teratur dalam beribadah. Amin. Di tempat lain ada satu tempat yang ibadah, 3 pengkhotbah, 1 di depan, 1 di pojok sana, 1 di pojok sana. Bisa tahu? Maksud saya, jangan bawa cerita tentang ibadah. Kalau kita diundang, jangan dulu tinggi-tinggi. Camat undang. Atau katakan lebih begini. Saudara mari berjalan-jalan ke sana kemari. Berisik di satu tempat. Security datang, lo kita tolong saudara. Apalagi Bapak Surga, pencipta alam semesta, pencipta kita. Kalau Tuhan ada, mari kita tertib. Kita teratur. Amin, saudara. Itu pertanda orang yang dewasa rohani. Jangan ibadah seperti tempat lain. Ada 3 pembicara. 1 di depan, 2 di tempat lain. Ya, jangan, saudara. Ini pemahaman perlu supaya ke depan kita menjadi semakin tertib, semakin teratur. Amin. Yang berkati bukan gembala. Gembala agung kita yang berkati. Amin, saudara. Cuma Tuhan tahu terompe hati. Suami, istri, ya tahu terompe hati masing-masing beda. Tapi Bapak di surga, tete manis, yang boleh tersembunyi. Dia paling tahu. Dia penciptaan 4 orang. Ya, mari kita tertib seperti belalang. Nggak ada yang mengatur, nggak ada raja, nggak ada yang pimpin. Tapi dia tertib, teratur. Yang terakhir, cicak. Ya, ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana. Kalau boleh bilang tidak ada istana yang steril dari cicak. Amin. Nggak ada, saudara. Kalau ada berarti Tuhan pantau. Betul? Tapi Tuhan bukan pantau, Tuhan bukan pembohong. Firman Allah bilang, ya. Saya baca lagi, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Saudara tahu? Tahun-tahun sekitar 72-73 ketika saya masih ada di Manado, om saya ada di daerah Bolaang Mongondo, Desa Mokonai. Paman saya obseter pertanian. Ya. Di sana, saudara, ada itu apa orang sini, orang Sunda suka bilang apa? Itu gubuk-gubuk itu ya, gubuk-gubuk di tengah hutan. Di sana pun ada cicak, ya, ada cicak terbang dari pohon ke pohon. Ternyata di istana pun ada cicak. Amin. Artinya cicak ada di mana, Ada di mana-mana. Apa kerjaan anak Tuhan kalau ada di mana-mana tempat? Kisah 1:8 coba. Ya. Ini salah satu pekerjaan anak Tuhan. Salah satu yang harus anak Tuhan perhatikan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai kemanapun. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
bersaksi, oh glory, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang dari tenda utang, di mana ada orang, sampai saudara Tuhan izinkan masuk ke tempat-tempat yang luar biasa, yang tidak pernah muncul dalam pikiran saudara bersaksi hadir di tanah negara. Tetap jadilah saksi. Amin. Tetap jadi saksi. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Waktu almarhum Bapak Profesor saya tapi masih hidup, saya suka ikut acara ILC. Mau pakar-pakar hukum di situ. Kalau ada lawyer-lawyer yang muda-muda yang unjuk gigi, Profesor saya tapi bilang, lana baru ada kalam di sore. Apakah kita mau jadi ngerape musuh? Kalau kita nyatakan kebenaran, coba baca Galatia 4 ayat yang ke-16. Jadi kita harus menjadi saksi di mana saja kita berada. Profesor saya tapi sebelum dia meninggal, dia nggak teden aling-aling ada lawyer-lawyer yang sok hebat. Dia skat, saudara. Ayat 16. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-16. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Amin, saudara. Kalau nanti mungkin entah kapan gembala di sini mengizinkan seorang hamba Tuhan melayani di sini, dia templak menegur dosa. Itu bukan dia marah atau bukan dia dengar dari orang. Kalau Tuhan templak saudara keras apapun firman Allah, jadi hati harus siap terima. Amin. Sebab sebagaimana orang yang dikasih Tuhan semakin disayang Tuhan. Tetapi coba baca Wahyu 3 ayat 19. Ya. Barang siapa aku kasihi, ya. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin, saudara. Nanti ada waktunya hamba Tuhan bicara sini keras. Jangan saudara berpikir, aduh Tante Grace. Mungkin Tante Grace tak kasih tahu di kondisi jemaat di sini. Hantam juga lewat lima. Jangan berpikiran ini kan. Hamba Tuhan berdiri di mimbar ini kalau dalam urapan Allah, Roh Kudus yang suruh ngomong. Mau keras, mau membantu, atau memberikan berkat. Jangan lupa Roh Kudus yang suruh hamba Tuhan ngomong. Amin, saudara. Tidak sia-sia hamba Tuhan ada di atas mimbar. Supaya apa? Nggak selamanya jemaat itu dikasih susu terus. Ya, 1 Petrus 2, adalah kamu menjadi seperti bayi yang suka akan susu. Makanan-makanan cuma air yang, wih, jangan tuh. Gembala jangan ulang lagi penelitian. Keras ya kalau bicara. Hati-hati sudah. Itu daging yang ngomong. Ya. Daging yang ngomong hati-hati. Selembut apapun firman Allah, sekeras apapun firman Allah, relakan hatimu dan bertobat kalau punya pikiran-pikiran yang negatif. Sebab hamba Tuhan menjadi menyambung lidahnya Tuhan, memberkati umat Allah. Apapun bentuk makanan firman Allah yang memberikan, itu Tuhan yang suruh. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya kita sebagai orang percaya akan seperti semut, ya. Artinya bukan menjadi semut, ya. Milikilah apa yang dimiliki semut, ya. Pelajarilah apa yang dimiliki pelanduk. Pelajari, tangkap apa yang menjadi ciri khas belalang, dan pelajari apa yang menjadi ciri khas nyamuk. Jadi nyamuk ada di mana-mana. Nah, sekarang saya tanya. Cicak. Bukan nyamuk. Cicak, maksudnya cicak. Nyamuk makanan Apa beda makanan cicak yang ada di tengah hutan dan makanan cicak yang di istana? Apa bedanya? Cuma tanpa beda. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor elang, dia teto tuh cicak. Tapi yang datang apa? Nyamuk, bukan elang. Elang korban dari cicak. Supaya kita tidak menjadi korban apapun, tetap makan firman Allah. Ayat terakhir Matius 4 ayat yang keempat. Ayat terakhir Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudara. Kita ada di tengah hutan, tempat yang terasing, maupun di tempat yang teraman di istana. Jangan kita harus tetap konsumsi firman Allah, supaya dimanapun kita pergi dan berada, kita bisa menjadi berkat di mana-mana. Amin, saudara. Itu yang Tuhan inginkan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Untuk itu kita akan siapkan hati kita, ya, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan yang ada, ya. Jiwa kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Amin. Bapa, kami tidak bisa menjadi seperti semut, seperti pelanduk, seperti belalang, apatah lagi seperti cicak, karena kami manusia. Tapi biarlah kiranya karakter-karakter daripada hewan-hewan ini Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan, berhasil dalam segala pekerjaan kami, urusan kami, dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksinya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di hadapan kami ada tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami nikmati, Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami, supaya Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami akan ambil bagian perihal kematian kebangkitan Tuhan melalui perjamuan kudus siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Kita nyanyi terus.
kanan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bapa di sorga, di tangan kami ini ada tubuhmu Tuhan. Sebelum kami nikmati, berkati Tuhan, biar iman percaya kami semakin kuat, kami semakin mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap makan tubuhmu di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman. Kita angkat cawan dengan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita nyanyikan satu pujian sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan Darahmu Yesus. Haleluya. darahmu Yesus, pulihkan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Bapa di surga, Haleluya. inilah pengakuan iman kami. Oleh darahmu kami menjadi ciptaan baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus, kami sudah mengucap syukur oleh kebenaran firman Allah, oleh perjamuan Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Haleluya. mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kami kembalikan kepada WR.
Terima kasih Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhan yang dikabulkan. Kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Inilah saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup. Ada satu sahabatku yang setia, Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Naomi. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari bersatu hati dan mau berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Dan kami boleh menikmati firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu terus lebih dalam lagi ada di dalam tubuh kami, biar kami terus tenggelam di dalam kebenaran firman Amin. Bapa. Haleluya. Terima kasih kalau Kau sudah kirim Bapak Samiaji Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, berkati ini anak-anak mereka Tuhan, berkati keluarga besar mereka. Biarlah Kau boleh pakai keluarga ini dengan luar biasa Tuhan, melayani Kau dengan sungguh-sungguh lebih lagi Bapak. Karena inilah jiwa-jiwa ada di tangan mereka Bapak. Biar terus bisa Kau bawa lebih dalam lagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepadamu Bapak. Ini bagian daripada hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Amanat agung boleh terjadi atas setiap kami. Amen. Kami punya tugas masing-masing Tuhan untuk boleh terus membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan, berganti setiap kami Tuhan yang hadir pada siang hari ini Amen. Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin berhalangan sakit, penyakit, mungkin ada persoalan yang lain, mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin mereka untuk hadir. Tapi kami percaya lawatan Allah terjadi buat setiap saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Kau tahu apa yang Amen. menjadi pergumulan mereka dan masalah mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah jiwa-jiwa yang ada ini kami percaya Tuhan Haleluya. terus semakin bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh secara rohani mereka Bapa. Biarlah mereka yang boleh hadir pada siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, Amin. usaha mereka, pekerjaan mereka, Haleluya. apa yang mereka lakukan kami percaya semuanya untuk Kau mulia namamu, Haleluya. tidak untuk mencari keuntungan semata-mata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak,
Kalau rumah ini boleh tempat memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau terus memberkati Ibu Gembala kami, Tante Grisa Pulite Tuhan. Berkati mereka Haleluya. di dalam kesehatan Amin, mereka, amin. di dalam Glory Yesus. pelayanan mereka di dalam rumah ini Tuhan, sebagai Ibu Gembala boleh membawa anak-anak mereka, mantu mereka, cucu mereka untuk datang kepadamu Bapa. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Membawa boleh lagi Tuhan buat Hana Tuhan yang jauh dari kami Tuhan. Tuhan berkati Hana Tuhan, kesehatan pekerjaan mereka Tuhan. Biar Amin. terus angkat mereka bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Mereka adalah anak-anakmu yang anak-anak takut akan Tuhan. Amin. Mereka boleh menjadi anak-anakmu terang di mana mereka, Amin. di Haleluya. perusahaan mereka, dimanapun mereka berada Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati teman-teman mereka Tuhan, ruang lingkup mereka bekerja Amin. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan juga gerejamu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak melihat dengan hitungan Tuhan, tapi kami hanya melihat hati yang sungguh-sungguh, Amin. hati yang mau mengasihi Engkau, Haleluya. hati yang mau terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan hari-hari tidak semakin baik Tuhan, biarlah Tuhan kami semakin terus setia taat kepada Engkau Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Haleluya. Haleluya. kami tidak mau melihat dunia hari-hari ini Tuhan. Kami mau melihat kuasa-Mu yang luar biasa buat setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Glory Kami Yesus. berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Bapak kami memberkati Bapak Jokowi Dodo sebagai Bapak Presiden kami dan Amin. Wakil Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, berkati mereka. Amin. Manfaat Amin. mentaruh dalam memimpin negara bangsa ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari pemerintah Amin. pusat Amin. sampai daerah Tuhan, berkati Tuhan dan semua jajaran di departemen-departemen yang ada Tuhan, TNI, Polri, MPR, DPR, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan, Amin. berkati Tuhan. Amin. Biar Glory. mereka boleh menjaga kesatuan hati mereka Tuhan, tidak ada korupsi, tidak ada roh pemecah belah antara bangsa dan suku-suku yang ada di Indonesia ini Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bangsa kami dipulihkan karena kedatangan yang semakin singkat ini. Terima kasih Tuhan karena jiwa-jiwa sudah banyak bertobat, jiwa-jiwa sudah banyak mencari Engkau Tuhan. Inilah kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Terus bahwa jiwa-jiwa haus dan lapar akan Engkau Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang sedang bingung, yang sedang gelisah, yang sedang khawatir, biar Tuhan Kau tengok hati mereka ke dalam Amin. hati mereka, bukakan mata hati mereka, bukakan pikiran mereka yang masih tertutup ilah-ilah lain Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah mereka boleh membukakan segala pengetahuan hikmat daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Mungkin yang sedang live streaming Tuhan berkati, yang online Tuhan berkati Tuhan. Haleluya. Berkati semua gereja-gerejamu Tuhan yang sedang ibadah Tuhan, biarlah semangat kekuatan Tuhan berikan buat setiap jiwa-jiwa Amin. yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biar kami untuk terus diajar untuk memberi Tuhan. Karena Kau sudah lebih dahulu mengajar buat setiap kami untuk memberi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami serahkan seminggu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala apa yang akan kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kami percaya semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau Tante Ipon sudah pimpin pujian dan sudah membawa masuk ke dalam hadirat Tuhan, terima kasih. Berkati juga Pak Musa Tuhan, berkati mereka Bapak. Biarlah nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh diagungkan Tuhan, melalui anak-anakku yang sudah Kau percayakan, melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mundur dari tempat ini. Biarlah kasih damai sejahtera Allah, berkat Tuhan, kasih kemurahan Tuhan menyertai kami di dalam nama Amin. Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
anugerah-Mu besar sudah menuntun ibadah ini Haleluya. dari awal pertengahan sampai selesainya. Glory. Bapak, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami akan melanjutkan perjalanan ke daerah Teluk Naga. Bapak, setiap kendaraan kami tumpangi, tutup bungkus dengan kuasa darah. Haleluya. Sehingga kami kembali boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Amin. Terima Terpuji kasih nama Bapak. Terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan mengalir terus di tempat ibadah-Mu di tempat Haleluya. ini. Glory. Khususnya Gembala Ibu Grace Sapulete, Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan. Amin. Biar Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan mengalami kesempurnaan kesehatan Glory. dan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami tutup ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Yesus. Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bawalah damai sejahtera, bawalah sukacita, kesukaan dari Roh Kudus mulai siang ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, Haleluya. mengangkat kita di awan-awan yang permai. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sembahyang dulu buat makan. Sembahyang dulu. Kita satukan hati buat makanan yang sudah disediakan. Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Karena Engkau telah tuntun kami masuk dalam ibadah tadi Tuhan. Amin. Kami sudah menikmati makanan rohani. Dan saat ini tersedia di depan kami hidangan untuk makanan jasmani kami. Amin. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna. Dalam segala berkat-Mu, Engkau memberkati makanan yang sudah disediakan. Haleluya. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah menghidangkannya Bapa. Engkau juga sudah menguduskan Tuhan makanan itu. Di dalam nama Yesus kami percaya, baik kami yang makan Tuhan, juga yang menyediakan sudah Engkau berkati. Engkau juga memberkati mereka yang sudah yang berkekurangan Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik. Amin. Terpuji nama-Mu untuk segala kebaikan-Mu, kami sambut makanan ini. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Maaf tidak banyak, tapi apa adanya. Padanya ada Pak.